Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Subakti dengan NIM C0C01918. Baiklah, di sini saya akan presentasi tentang aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan dengan dosen pengampuh Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, yang pertama ada PPh 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah. Jadi, PPh pasal 22 bendahara pemerintah adalah pungutan PPh pasal 22 ketika orang pribadi atau badan usaha melakukan penjualan barang ke instansi pemerintah. Mekanisme pengenaannya adalah dipungut oleh bendahara. Selanjutnya ada pungutan PPh pasal 22 yang ditunjuk sebagai pungut PPh pasal 22 bendaharawan. Yang pertama ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pungut pajak yang pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga daerah. Yang B ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau biasa disebut dengan UP. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, dan menata usaha dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor atau satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga. Yang keempat ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau penjabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau biasa disebut dengan LS. Selanjutnya, cara pemungutan PPh pasal 22 bendahara pemerintah. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pungutan pajak wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP yang telah diisi. Itu yang pertama ada nama dan NPWP atas nama rekan. Yang kedua ditandatangani oleh bendahara pemerintah. Yang ketiga di kolom penyetor diisi dengan nama, tanda tangan dan cap bendaharawan. Yang selanjutnya adalah pengecualian pungutan PPh pasal 22 bendaharawan. Di sini yang pertama ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Selanjutnya ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. Selanjutnya pembayaran untuk pembelian barang sehubung dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau biasa disebut dengan BOS. Yang keempat ada pembayaran yang diterima karena penyerahan sehubung dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan gibah luar negeri. Yang B, PPh pasal 22 atas transaksi industri tertentu dan penjualan BBM, gas dan pelumas. PPh pasal 22 BBM adalah PPh yang harus dipungut oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas pada saat mereka melakukan penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas tersebut. Selanjutnya ada subjek pemungutan. Subjek pemungut PPh pasal 22 berlaku tanpa harus ada surat keputusan penunjuk dari Kepala KPP. Artinya, ada SK dari Kepala KPP maupun tidak, setiap produsen maupun importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas harus melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 terhadap setiap penjualan ketiga jenis produk tersebut. Yang kedua ada subjek yang dipungut. Pihak atau subjek yang dikenakan PPh pasal 22 adalah pembeli yang membeli BBM, gas, dan pelumas langsung kepada produsen atau kepada importir jika kita membeli BBM. Selanjutnya PPh pasal 23 dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa. Di sini objek PPh pasal 23 terdiri dari yang pertama ada dividen,
yang kedua ada bunga, yang ketiga ada royalti, yang keempat ada hadiah atau penghargaan bonus, yang kelima ada sewa dan penghasilan selain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang keenam ada imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Baiklah, mungkin ini hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.